Sahabat fauna Qurani yang dirahmati Allah, pernahkah kalian melihat sekelompok lelaki berjalan di antara semak belukar, membawa tombak, parang, dan disertai beberapa ekor anjing yang berlari lincah di depan mereka? Mereka menelusuri aroma tanah basah, dedaunan yang baru saja diinjak, dan jejak kaki babi hutan yang baru lewat. Di Sulawesi Selatan, kegiatan ini dikenal dengan istilah Mad Neng, dari bahasa Bugis yang berarti berburu babi di hutan menggunakan anjing. Tradisi ini bukan sekadar hobi. Bagi sebagian masyarakat Bugis, Mad Neng adalah bentuk kebersamaan gotong royong dan bahkan cara menjaga ladang dari hama babi yang sering merusak tanaman. Namun, bagi kita umat Islam, muncul satu pertanyaan besar. Apakah hal seperti ini dibolehkan dalam Islam? Apakah boleh memelihara anjing? Meski hanya untuk berburu babi di hutan, banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa anjing adalah hewan najis. Setiap kali melihat anjing, langsung terlintas di pikiran, haram, jangan dekat-dekat. Padahal, Islam tidak sekadar memandang hitam dan putih. Ada nuansa, ada konteks, dan ada kebijaksanaan besar di balik setiap hukum Allah. Dalam Al-Quran, Allah menyebut tentang anjing pemburu secara jelas dalam surah Al-Maidah ayat 4. Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar sebagai anjing pemburu. Kamu ajari mereka menurut apa yang Allah ajarkan kepadamu. Maka, makanlah dari apa yang mereka tangkap untukmu, dan sebutlah nama Allah atasnya. Ayat ini memberi pemahaman mendalam bahwa anjing tidak sepenuhnya dilarang untuk dimiliki, selama tujuannya benar, untuk berburu, menjaga ternak, atau menjaga ladang. Dalam konteks ini, anjing bukan dianggap najis secara moral, tapi najis secara syariat. Artinya, air liurnya memang najis dan harus disucikan bila terkena. Namun hewannya sendiri tidak haram untuk dimanfaatkan, asalkan tidak dijadikan peliharaan tanpa alasan syar'i. Sahabat fauna Qurani yang bijak, mari kita mundur ke masa Rasulullah. Ketika itu, berburu adalah bagian dari cara hidup. Manusia harus mencari makanan dengan cara menangkap binatang liar, dan mereka membutuhkan bantuan hewan terlatih, termasuk anjing. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa memelihara anjing, bukan untuk menjaga ladang, ternak, atau berburu, maka pahalanya akan berkurang 2 qiratah setiap hari." Hadis ini menegaskan satu hal penting. Islam tidak melarang memelihara anjing. Yang dilarang adalah memeliharanya tanpa kebutuhan syar'i. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang budaya kita di Indonesia. Di banyak daerah, kegiatan berburu babi menggunakan anjing sudah menjadi tradisi turun-temurun. Di Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis dan Makassar menyebutnya Met Ngeng. Di Sumatera Barat, orang Minang mengenal istilah baruru atau mabaruru, yaitu perburuan babi hutan di kebun atau hutan yang dilakukan ramai-ramai. Di Kalimantan, masyarakat Dayak memiliki tradisi berburu yang disebut nyalau, di mana anjing-anjing mereka menjadi mitra utama untuk melacak babi atau rusa. Sementara, di daerah Batak, khususnya di Sumatera Utara, dikenal kegiatan marburu, yang juga berarti berburu hewan liar dengan bantuan anjing. Bahkan di Papua, anjing dianggap sahabat setia pemburu, dan bagian dari keseimbangan ekosistem hutan. Jika kita perhatikan, seluruh tradisi ini memiliki kesamaan nilai, kebersamaan, ketahanan hidup, dan hubungan erat antara manusia dengan alam. Namun, dari kacamata Islam, semua itu harus disaring dengan niat dan batasan syariat. Kita harus memahami, sahabat, dalam Islam, tujuan berburu harus jelas, tidak boleh dilakukan hanya untuk hiburan, ajang pertarungan, atau menyiksa hewan. Perburuan hanya diperbolehkan untuk kebutuhan makan, menjaga ladang, atau melindungi ternak. Dan yang paling penting, hewan yang digunakan untuk berburu, seperti anjing, harus terlatih. Rasulullah bersabda, "Jika kamu melepaskan anjingmu yang telah terlatih, lalu ia menangkap buruan untukmu, maka makanlah hasil tangkapannya. Tapi jika anjing itu memakan sebagian darinya,
maka jangan kamu makan. Hatar Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, kita belajar adab berburu dalam Islam. Anjing boleh digunakan, tapi tetap harus diperlakukan dengan kasih sayang dan dikontrol dengan perintah. Ia tidak boleh menjadi liar, apalagi digunakan untuk sekadar kesenangan atau gengsi. Sahabat fauna Qurani, pernahkah kalian mendengar kisah Ashabul Kahfi, 7 pemuda beriman yang lari dari kezaliman raja, lalu bersembunyi di dalam gua, dan Allah tidurkan mereka selama berabad-abad lamanya. Bersama mereka, ada seekor anjing yang setia berbaring di depan pintu gua. Allah bahkan menyebut anjing itu dalam Al-Quran, menjadikannya bagian dari kisah suci yang diabadikan untuk selama-lamanya. Ini bukti bahwa anjing bukan makhluk hina. Ia diciptakan dengan fitrah setia, taat, dan melindungi. Yang membuatnya najis bukan karena kehinaannya, tapi karena Allah ingin mengajarkan manusia tentang kebersihan dan batasan. Sekarang, mari kita kembali ke dunia nyata. Ketika para pemburu Bugis pergi ngeng di hutan, mereka biasanya membawa beberapa anjing pilihan yang sudah dilatih sejak kecil untuk mengenali jejak babi hutan. Anjing-anjing ini tidak sekadar mengikuti naluri, tapi tahu kapan harus menggonggong, kapan harus berhenti, dan kapan harus menggiring babi keluar dari semak. Begitu babi tertangkap, manusia yang menyelesaikan. Begitu pula di daerah Minang atau Dayak Enjing Menyadi, teman seperjuangan. Tanpa mereka, perburuan sulit dilakukan. Maka dalam konteks ini, anjing pemburu bukan hewan peliharaan rumah, tapi hewan pekerja. Ia ditempatkan di luar rumah, diberi makan, dilatih, dan dijaga kesehatannya, tapi tidak dibiarkan bercampur di ruang keluarga, sebagaimana ajaran Rasulullah. Nah, ada satu hal penting yang perlu kita garis bawahi. Kita tidak boleh membiarkan tradisi menjadi alasan untuk mengabaikan agama. Jika dalam proses berburu ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, misalnya berburu untuk kesenangan atau menyiksa hewan, maka itu sudah keluar dari nilai Islam. Tradisi boleh hidup, tapi harus sejalan dengan akhlak Islam. Di beberapa daerah, bahkan perburuan babi dijadikan ajang kompetisi. Padahal, niatnya sudah berubah, bukan lagi untuk menjaga ladang atau kebutuhan hidup, tapi untuk kesenangan. Inilah yang harus kita hindari. Islam selalu menekankan niat. Jika niatnya salah, amal sebesar apapun akan kehilangan nilainya. Sahabat fauna Qurani yang dirahmati Allah, dari kisah anjing pemburu ini, kita belajar banyak hal, bahwa dalam Islam, tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Setiap makhluk, sekecil apapun, punya peran dalam menjaga keseimbangan dunia. Anjing diciptakan dengan naluri yang luar biasa, penciuman tajam, keberanian tinggi, dan kesetiaan tanpa batas. Itu sebabnya Allah izinkan manusia memanfaatkannya untuk tujuan baik. Namun, Allah juga ingin mengajarkan adab, bahwa setiap manfaat datang bersama tanggung jawab. Kita tidak boleh membiarkan hewan menjadi korban keserakahan manusia. Jika anjing digunakan untuk berburu, maka rawatlah dengan baik. Beri makan cukup, jangan disakiti, dan jangan dilupakan setelah tua. Rasulullah bersabda, barang siapa memberi minum seekor hewan yang haus, maka Allah akan memberinya pahala sebagaimana memberi minum kepada manusia. Betapa lembutnya Islam, bukan? Dan akhirnya, sahabat, kita sampai pada satu kesimpulan. Memelihara anjing untuk berburu, termasuk berburu babi di hutan, diperbolehkan dalam Islam, selama memenuhi 3 syarat. Tujuannya benar, untuk berburu, menjaga, bukan hiburan. Anjingnya terlatih dan dikendalikan dengan perintah. Pemiliknya menjaga kebersihan dan tidak membiarkan najis menyebar di rumah. Jika 3 hal ini dijaga, maka kegiatan seperti mad, ngeng, baruru, nyalau, atau marburu tidak bertentangan dengan Islam, selama tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan kasih terhadap hewan.